yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin muhajirin siapa? Abu Bakar dan Umar. Pemimpin Ansar Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'd ibn Rabi. Pemimpin Ahlil Bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an. Pemimpin para nabi dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Lah Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi Ruhul Amin. Kenapa Jibril kemudian diberikan laqab atau gelar dengan Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Jibril dengan sebutan ruh, dan itu selalu dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh, gelar daripada Jibril, sehingga ada istilah Ruhul Kudus? Kata para ulama, summiya atau summiya ruhan li'anna nufusa tahya bihi kama tahya bil arwah. Disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya, sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh. Karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa? Memberikan kehidupan kepada ruh manusia. Malaikat yang sangat dikenal berapa? 4. Dan itu para pemimpin malaikat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat malakul maut. Ini pemimpin-pemimpin malaikat namanya: Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka Jibril lah malaikatnya yang menguasai alam hati. Jibril lah malaikatnya, karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia. Kalau bercerita tentang alam dunia, maka bercerita tentang Israfil, karena Israfil lah yang menurunkan hujan sehingga hidup seluruh alam dunia ini. Karena waja'alnal ma' likulli syai'in hayyin, kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup. Karena air itulah akhirnya hidup semuanya. Kita hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia, maka cerita tentang Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam ruh, berarti kita cerita tentang siapa? Alam ruh? Israfil, yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangkakala pertama. Semua ruh keluar dari jasadnya. Dan kalau cerita tentang alam kematian, maka di sana ada malakul maut. Jadi masing-masing ada bidangnya, ada alamnya masing-masing. Lah malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, antum mungkin sudah menghafal. Hadis daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul, tiba-tiba Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnadu rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jadi Umar bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, sifatnya syadidu bayadi thiyab, pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya begitu hitam. Anehnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Wala ya'rifuhu min ahad, dan tidak ada satupun kami mengenali orang itu. Karena begini ikhwan, kebiasaan para sahabat Nabi, kalau ada orang asing biasanya dikenalkan oleh orang. Yang kenal dia mengatakan si fulan, namanya si fulan dari Bani Fulan. Dikenalkan oleh para sahabat Rasul supaya orang kenal. Tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya yang namanya padang pasir, gurun Sahara. Di zaman Rasul di Mekah itu kan padang pasir, angin, debu di mana-mana. Baru berjalan ke padang pasir sebentar saja pakaian sudah banyak debu. Tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya. Kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam, menunjukkan orang ini tidak pakai serban. Padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban, karena bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari debu, bisa melindungi dari dingin, sorban itu. Dan itu tradisi Arab, ya, tradisi Arab itu pakai serban. Lah orang ini tidak pakai serban, sehingga bisa dikenali wajahnya, sangat tampan sekali. Dan ini juga dalil kalau seandainya orang ini pakai serban, tentu orang curiga nih, kenapa dia menutup kepala dan mukanya, jangan-jangan membuat jahat sama Nabi. Ketika dia tidak pakai serban, berarti orang menyangka dia orang baik-baik, karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih, rambutnya hitam, menunjukkan tidak pakai tutup kepala. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa nggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya. Kalau orang jauh kenapa pakaiannya rapi, kalau orang dekat kenapa nggak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan, kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. Tiba-tiba bertanya, ya Muhammad, penampilannya rapi seperti thalabul ilmi, tapi bahasanya kayak orang Badui. Karena biasanya kalau sahabat Rasul tidak pernah mengucapkan ya Muhammad. Yang suka mengucapkan ya Muhammad itu orang Badui. Kalau sahabat Rasul ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi orang Badui itu teriak-teriak ya Muhammad. Lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang Badui, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling suka kalau ada orang Badui menemui Rasul, pasti banyak tanya, dan pertanyaannya aneh-aneh, sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang Badui itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi.
Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang Baduy padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang Baduy, ini orang thalabul ilmi nih. Pertanyaannya berbobot. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Islam? Ini kan berbobot nih. Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya, ini alim nih. Tapi dari bahasa, menggunakan bahasa Baduy, menggunakan ya Muhammad, supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Dan pertanyaan berbobot. Makanya hadis ini, hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama, kalau dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran. Induk Quran apa? Al-Fatihah, disebut Ummul Kitab. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril itu disebut induk hadis, karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya kepadaku tadi? Sahabat mengatakan, saya tidak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi SAW, huwa Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian, sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang, terkadang bukan hanya membawa risalah, tetapi juga taudihur risalah. Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul. Yang kedua, tugas dia taudihur risalah, menjelaskan risalah itu. Bukan hanya taudihur risalah, ada lagi namanya murajaatur risalah. Karena setiap Ramadan datang murajaah bersama Rasul. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril 2 kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Jibril itu, yang pertama al-ilmu. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan 'allamahu syadidul quwah. Yang mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul quwah, malaikat yang punya kekuatan. Jadi salah satu sifat Jibril yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-quwatul hailah, memiliki kekuatan yang dahsyat. Makanya Allah mengatakan syadidul quwah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom, dengan satu sayapnya saja ditancapkan ke negeri Sodom, diangkat itu negeri sampai ke langit, dihujani meteor, ditumpahkan lagi ke bumi. Saking kuatnya Jibril itu. Bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum, pasti diutus Jibril. Lihat ketika kita bicara tentang kaum Tsamud, siapa yang diutus? Jibril. Fa'akhadatku sayhatun fa'asbahu fi darihim jathimin. Fa'asbaha fi darihim jasimin. Maka Jibril kemudian berteriak, satu kali teriakan, tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh, jadi bangkai. Satu tiupan semua orang mati. Jadi Jibril itu punya kekuatan luar biasa, ya kawan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua at-tamkin, di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril, tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut at-tamkin. Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir al-amanah. Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu. Makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya amanah itu? Maksudnya begini, Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para nabi dan rasul, yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat. Bisa dikorupsi sendiri tuh ayat itu kan, ditambah dikurang sesuai dengan Jibril. Makanya Jibril itu orangnya amanah. Yang kedua, makna amanah itu karena tidak ada satupun setan
yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dahulu di zaman jahiliyah jin itu naik ke langit. Di langit pertama itu jin punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satupun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, dia punya kekuatan masalahnya. Sehingga kemudian iblis merasa heran, kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit? Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari kabar, ada apa. Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu, yang 7 jin itu, nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang salat membacakan ayat Al-Quran. Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini diantara sifat-sifat Jibril. Baik, kita akan bercerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, pasti yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hai Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kau harus mencintai dia. Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi SAW adalah umat yang sangat dicintai Allah, karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya Allah suka dengan umat Rasul. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril. Makanya Allah mengatakan di sini, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Aku mencintai fulan, wahai Jibril, cintai dia. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini memiliki faedah bahwa Jibril itu ada alaqah, ada hubung kait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan sedikit bahas. Pertama, kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga, alaqah Jibril, hubung kait Jibril bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hubung kait Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 pembahasan atau 4 pembahasan yang kita akan bahas. Mohon sabar. Pertama, hubung kait Jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu, wahyu itu turun melalui Jibril. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul pertama mendapatkan wahyu, kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Rasul sampai Rasul tenang, dihibur Khadijah. Setelah itu Khadijah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Waraqah ibn Naufal, orang yang paham dengan ajaran Yahudi. Maka Waraqah ibn Naufal ketika mendengar cerita bahwa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara ufuk, artinya sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat. Karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya, itu disebut sadal ufuk namanya. Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap, semua sayap gitu ya, menutupi langit itu. Kata Waraqah, namus itu makhluk yang bersayap
yang menemui wahai Muhammad adalah namus yang pernah menemui Musa dan para nabi sebelumnya. Menunjukkan ada hubung kait siapa? Jibril dengan para nabi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wasallam akan kelahiran Ishak, disebutkan dalam surah Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar berita yang baik. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Jibril, Mikail dan Malakul Maut. 3 malaikat ini datang menemui Ibrahim dalam bentuk manusia, datang kepada Ibrahim memberikan kabar gembira. Qalu, mereka mengatakan salaman. Qala salamun, mereka mengatakan keselamatan, mengucapkan salam, maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fama labitha anja'a bi'ijlin hanid, karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu. Saking karamnya, kaya Ibrahim itu, dan dia karam, dermawan. Dia punya peternakan unta bukan untuk dijual. Jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu. Kalau ada tamu satu, disembelih satu kurma, satu unta. Nanti lagi ada tamu, sembelih lagi satu unta. Kan enak antum kalau bertamu kayak orang kayak begini. Bertamu yuk ke Abu Merah, dia banyak tuh kambingnya. Jadi enak. Ibrahim itu mengajarkan apa? Ikram dhaif. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Lah setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta, memasaknya, setelah matang, sudah enak, siap santap, siap makan, dihidangkan kepada tamu-tamunya ini. Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Malaikat gak makan, gak minum, gak berak, gak macam-macam gitu ya. Kata Ibrahim, silahkan makan. Tidak dipandang makanan itu, mata mereka justru memandang wajah Ibrahim. Suruh minum, tidak dipandang minuman itu, justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim. Ibrahim sudah tua, ketakutan, ini jangan-jangan orang jahat nih, suruh makan malah ditatap pula saya, katanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhun khifah. Ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali, mulai Ibrahim ketakutan nih, ini jangan-jangan orang jahat nih ya. Kemudian mereka pun mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, inna arsalna ila qaumi lutin, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Kemudian wa mra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan juga menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dan juga anak Ishak Yaqub. Tiba-tiba perempuan Ibrahim, istrinya Ibrahim, Sarah ini bangkit kemudian tertawa senang. Udah lama tidak punya anak, tiba-tiba datang utusan Allah menghabarkan akan kelahiran Ishak dan juga cucunya Yaqub. Ma'asyiral muslimin, dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para nabi. Kemudian juga kisah ketika Maryam keluar buang hajat, fatakhadat min dunihim hijaban, maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana, Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami, maksudnya Jibril. Fatamassala laha basharan sawiya, maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan, kemudian menghadang Maryam. Maryam ini wanita yang menjaga kehormatan, tidak mungkin tergoda oleh laki-laki siapapun, apalagi yang bukan mahramnya. Lain dengan wanita hari ini, baru kenal di Facebook saja sudah janjian gitu ya, hei sayang gitu, baru gitu saja udah kelepek-kelepek ya. Kenapa? Karena wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya, wanita-wanita jalanan, wanita-wanita nggak jelas, makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu. Maryam ini
wanita afifah, menjaga kehormatannya, sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiyan, aku berlindung kepada Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, darimu jika engkau orang bertakwa. Menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan, tidak kelihatan orang jahat. Sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat, pasti Maryam tidak akan mengatakan in kunta taqiya. Pasti Maryam mengatakan a'udzubillahirrahman minka in kunta syaitan, kan itu. Pasti dibilang setan, kan itu. Ketika taqiya itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan. Maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiya. Jangan takut wahai Maryam, aku Jibril, diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci, Isa bin Maryam. Di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam, Jibril dengan Ibrahim, Jibril dengan Lut tadi, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, bahwa Jibril ada hubung kait dengan para nabi dan juga orang-orang saleh di zaman sebelum Nabi SAW. Kemudian yang kedua, hubung kait Jibril dengan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Jibril itu senantiasa membimbing Rasul. Terkadang Nabi SAW ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab, maka dia menanti-nanti Jibril tentang jawabannya. Seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab, kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang aku nabi loh, bagaimana cara menghadapinya? Kata orang-orang Yahudi Madinah, sini saya kasih soalan kamu, tanya kepada orang yang aku nabi di Mekah itu. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Kata orang-orang musyrik, apa pertanyaannya? Satu, tanyakan tentang seorang laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid, bagaimana kabarnya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya, bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh, apa itu ruh? Oh, orang-orang musyrik senang. Oh, ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada Rasul, karena yakin tak mungkin dia dapat jawaban, dan mereka sudah dapat kunci jawabannya. Sesampainya di Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu 3 soalan. Kalau kau bisa menjawab, kau seorang nabi, kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini nabi KW, ya, nabi enggak jelas, kami dustakan kenabianmu. Kata Nabi SAW, baik saya akan jawab, baik saya akan jawab godan besok. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah, lewat hari pertama Jibril tak turun, lewat hari kedua Jibril tak turun, 1 minggu Jibril pun tak turun, 2 minggu Jibril tak turun, 3 minggu tak turun juga, hampir 1 bulan Nabi sudah sesak dadanya. Sebab kalau tidak ada jawaban, pasti mereka akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab. Memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu. Dia tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah 1 bulan, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi, menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama, dialah Raja Dzulqarnain. Dijelaskan oleh surah Al-Kahfi sejarah Dzulqarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, itulah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakan ya Muhammad, yas'alunaka anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa? Membimbing Rasulullah. Makanya kenapa ketika Nabi SAW masih kecil, disusui siapa? Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah, kan gitu ya. Lah Nabi ini masih kecil, tiba-tiba Jibril datang dengan 2 malaikat. Ditangkapnya Rasul kecil ini, tiba-tiba dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dicuci dari air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit lagi, ada bekas jahitannya. Dan itu operasi pertama dalam sepanjang sejarah manusia. Maka anaknya Halimah Sa'diyah ketakutan, lari dia melaporkan kepada ibunya.
Maka ibunya langsung mencari Nabi SAW. Ketika dia dapati masih hidup dan masih ada bekas jahitannya, maka karena ketakutan itulah akhirnya Rasul kecil dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya Aminah. Lihat, sejak kecil saja Jibril sudah membuang kotoran-kotoran hati dari dada Nabi SAW. Dan pembelahan dada itu 2 kali, ketika di Halimah Sa'diyah dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dibelah lagi oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Nabi SAW ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan. Tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan. Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul, pasti dia akan tasyakul, beralih rupa seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi, orangnya tampan sekali, sangat tampan. Jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyerupai Dihya. Sampai suatu hari Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan. Heran Aisyah, kenapa kok lama kali Rasul berbincang dengan Dihya, dan selalu. Sehingga setelah kemudian Rasul berdialog dengan Dihya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, inni ra'aituka waqifan amama Dihya." Aku melihat kau ini berada di depan Dihyatul Kalbi, kemudian berbicara. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, itu bukan Dihya, itu Jibril." Kata Rasul SAW, "Itu Jibril." Kata Rasul, "Kau melihatnya?" Kata Aisyah, "Iya, saya melihatnya dengan kedua mata saya." Ingat, tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa menjadi manusia kecuali Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak, dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul laki-laki kan, tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, iman, ihsan. Laki-laki banyak yang melihat, tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah. Makanya Nabi SAW mengatakan, karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Maka setelah Aisyah kemudian tua, meninggal Nabi SAW, betul Aisyah menjadi buta. Sebelum wafatnya Aisyah buta. Dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah. Ini ada barang nih. Maka dia panggil pembantunya, tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan. Dicari-cari lagi, dapat lagi barang, tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan. Setiap hari sampai akhirnya ludes, tidak ada barang di rumahnya karena disedekahkan. Ketika Aisyah sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya karena buta dia bertanya kepada khadimnya, "Masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan?" Kata pembantunya, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, "Ingat, wal akhiratu khairun wa abqa." Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirnya Aisyah meninggal dalam posisi rajin bersedekah. Dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan, pasti mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kembali di kuburan. Jadi Rasul itu kalau berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk Dihyatul Kalbi, dan selalunya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pula yang menjadikan Aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya, karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Nabi SAW pun ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membawa Rasul ke langit? Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Jibril. Jibril yang menemani Rasul sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah Azza wa Jal. Dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, hanya sampai Baitul Ma'mur. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu, Rasul sama siapa? Sama Jibril, ya. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi SAW, diantarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif, Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah, dia dakwah ke Taif. Orang Taif kurang ajarnya kurang lebih dengan orang-orang Quraisy Mekah gitu ya. Dilempari Rasul sampai Rasul lari 1 mil meninggalkan daerah Taif sampai masuk ke kebunnya di antara perbatasan Mekah dan Taif. Disitulah Jibril datang dengan 2 malaikat penjaga bukit Taif. Kata Jibril, "Ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini." Dia penjaga bukit Taif.
Kalau kau perintahkan bukit Taif dilempar kepada penduduk Taif, dia siap melaksanakannya. Kalau antum di posisi Nabi SAW, pasti antum mengatakan lempar saja, kurang ajar orang itu, ya kan? Tetapi Nabi SAW itu penyabar, ulul azmi. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Tidak ya Rabb, tidak ya Jibril, jangan kau lempar bukit-bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan sesuatu kepadaku karena mereka tidak tahu aku ini seorang nabi. Lihat, Jibril alaihissalam membawa 2 malaikat loh ya, penjaga bukit, siap untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam selama 6 bulan, bayangkan pengaruh sihir itu sampai 6 bulan. Akhirnya Jibril turun dengan 2 malaikat, kemudian meruqyah Nabi SAW. Dari sinilah turun surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jibril yang meruqyah Rasul, ya. Artinya bahwa Nabi SAW diobati oleh Jibril, saking sayangnya Jibril kepada Nabi SAW. Bahkan Jibril juga senantiasa menolong Nabi SAW dalam kondisi Nabi SAW butuh pertolongan dalam perang Badar. Rasul dan pasukannya tidak pernah perang, nggak punya pengalaman perang, bahkan nggak pernah berperang, bahkan pasukannya juga sedikit, sementara pasukan musuh banyak, 314 melawan 1000 dengan peralatan yang tidak lengkap. Tentu manusiawi Nabi SAW takut kalah. Tapi malam itu Nabi beristighatsah kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah kabulkan istighatsahnya Rasul. Dikirimnya pertama kali oleh Allah 1000 malaikat dipimpin Jibril, sampai Rasul mengatakan, absyir ya Abu Bakrin, absyir ya Abu Bakar, berbahagia wahai Abu Bakar, kita akan menang, katanya. Keesokan harinya terjadi perang Badar. Bukan 1000 lagi yang turun, khamsati alafin minal malaikati munzilin, 5000 malaikat turun dipimpin Jibril. Dan Jibril menunggang kuda namanya Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya Jibril mengatakan kaidum Haizum, kaidum Haizum, sambil menunggang kuda itu. Jadi kalau antum ditanya siapa nama kudanya Jibril, Haizum namanya. Makanya para sahabat mendengar Jibril mengucapkan kaidum Haizum, ayo lari wahai Haizum, Haizum, serang mereka. Subhanallah, sebagian orang-orang musyrik melihat tentara yang banyak berkuda putih, menggunakan pakaian putih, di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat. Bagaimana enggak takut tuh? Sahabat belum mencabut pedangnya, kepala mereka sudah melayang. Takut. Akhirnya perang Badar dimenangkan Rasul, berhasil orang-orang musyrik 70 mati konyol dan 70-nya tertawan. Bahkan Abu Sufyan yang ketika itu berhasil lari dari pertempuran, langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab kan pengecut, tidak mau perang. Dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang. Abu Sufyan bercerita kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih, menggunakan kuda putih, di tangannya pedang, kami pun korat-karit gak jelas, katanya. Di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya. Budaknya Fadl ibn Abbas, budaknya Fadl ibn Abbas. Tiba-tiba dia latah mengatakan, itulah malaikat yang menolong Nabi dan sahabatnya. Geram Abu Lahab, ditamparnya budak itu. Karena budak itu merasa disakiti Abu Lahab, melapor majikannya. Maka Ummu Fadl datang mencari Abu Lahab, diambilnya kayu, dipentungnya kepala Abu Lahab. Kenapa kau menampar budak saya, katanya. Tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul, berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya, sampai dia mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak akan ada yang lebih yang menyembah kamu, ya Rabb. Ya, sampai khawatirnya Rasul. Makanya Allah turunkan Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara alaqah, hubung kait Jibril dengan Nabi SAW, dan banyak lagi hubung kait Nabi SAW dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, hubung kait Jibril dengan para sahabat.
Ketika Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini jago syair, dan orang dulu syair itu, para pujangga-pujangga itu mereka akan debat dengan syair. Mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun seperti itu ya. Jadi, dan syair itu merupakan media di zaman itu, sama dengan YouTube, televisi, itu disebut syair di zaman itu. Dan hebat luar biasa syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu. Maka Nabi SAW punya tukang syair namanya Hassan ibn Thabit. Itulah tukang syairnya Rasul, Hassan ibn Thabit. Apa kata Rasul? Ya Hassan, uhzum fa inna ma'aka Jibril. Ya Hassan, uhzum fa in la takhaf fa inna ma'aka Jibril. Serang dengan syairmu hai Hassan, maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka, katanya. Akhirnya Hasan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ. Itu ada alaqah antara Jibril dengan para sahabat Nabi SAW. Termasuk juga ada alaqah, ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi SAW sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi, tidak. Bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh. Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita. Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aktsar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril. Menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik. Ya kan? Jadi ada hubung kait Jibril dengan umat Islam, dengan kita-kita ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril, karena setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril itu 2 kali dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira. Makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan, melihat Jibril. Gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600 besarnya itu sadal ufuk gitu kan. Oh, menggigil kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus. Apa gak menggigil antum pulang tuh? Gitu ya. Kenapa antum? Gak tahu kan gitu. Ketemu genderuwo katanya. Lah, jadi Nabi tidak pernah ketemu makhluk sebesar itu. Tiba-tiba ketemu Jibril, ada 600 sayap, satu sayap terbentang gitu kan, bercahaya. Rasul ketakutan lah kan begitu. Makanya dia demam sampai lari ke rumah Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah dia mengatakan, "Dathiruni ya Khadijah, selimuti aku demam." Oh gitu ya. Jadi Nabi pernah melihat Jibril 1 kali di bumi, kemudian melihat Jibril 1 kali di langit. Ketika peristiwa Isra Mi'raj sampai di Baitul Ma'mur, Jibril berubah bentuk. Makanya Allah mengatakan, "Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Nabi melihat Jibril kedua kalinya. Di mana? Di langit. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini luar biasa. Makanya kenapa? Karena Rasul pernah melihat Jibril, Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa? Karena pernah melihat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril juga, ikhwan, selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu, dan ketika Allah berfirman, yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril. Jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat, kepada Jibril itu, semua malaikat yang di langit pingsan. Dalam hadis yang ma'ruf, apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu, maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu, membuat semua malaikat pingsan satu langit. Ketika semua malaikat pingsan, yang pertama siuman siapa? Jibril. Jibril yang pertama siuman, kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril. Maka setelah Allah berfirman kepada Jibril, tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya. Maka setiap Jibril lewat di langit pertama, mereka mengatakan, "Madza qala rabbuka ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb wahai Jibril? Kemudian turun ke langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3. Semua malaikat yang di lapisan-lapisan langit itu mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan Allah? Tugas apa yang harus kami laksanakan? Tugas apa yang harus kami lakukan? Maka Jibril mengatakan, "Qalal haq," kebenaran, kebenaran.
Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Jadi dia yang membagi tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat. Nah ini jin-jin ini yang berada di langit pertama, di tempat maqaidus sam'i, pos-pos pencuri dengar itu, kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril yang disampaikan kepada para malaikat di lapisan langit-langit itu, langsung diambil, kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya. Karena jin kalau naik ke maqaidus sam'i itu seperti orang panjat pinang. Jadi begini, sampai ke langit. Jadi yang dari sana kalau dapat kalimat disampaikan ke yang di bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai ke yang di bumi. Yang di bumi ini sudah banyak macam-macam dustanya. Jadi kalau satu kalimat, kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu 1000, maka yang benar satu, yang dusta 999 kalimat. Bayangkan coba. Jadi kalau seandainya ini jinnya 1000 jin, berarti yang benar itu satu kalimat, yang 999 kalimat itu dusta. Lah dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun. Akhirnya habar itu dibeli sama dukun, kemudian dukun dijual ke pasien. Maka di sini namanya silsilah dusta, ikhwan. Bagaimana mungkin dari 1000 kalimat satu yang benar, 999 dusta? Makanya dukun itu pendusta, dia hanya menjual kabar dusta. Jadi dukun itu dikibuli jin, sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun. Makanya silsilah kibul mengibul namanya. Paham antum? Itu silsilah kibul namanya. Ya. Kenapa kemudian percaya pula sama dukun? Masyarul muslimin. Jadi tugasnya itu seperti itu Jibril, tapi ada tugas lain. Contohnya umpamanya, kalau ada orang yang akan dilahirkan, diciptakan Allah, orang ini orang mulia, maka yang meniupkan ruh bukan malaikat ruh. Bukan seperti hadis Nabi SAW dari yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis tentang penciptaan manusia, 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 4 bulan, kemudian ditiupkan roh oleh malaikat, roh dicatat rizkinya, dicatat amalnya, dicatat macam-macamnya gitu ya. Itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan roh. Tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia, itu Jibril yang turun tangan. Contohnya tadi ketika Maryam hendak diberikan, dianugerahi Isa, yang memasukkan ruh kepada Isa bukan malaikat yang suka memasukkan ruh, tidak. Jibril turun langsung membawa ruhnya Isa, ditiupkan di jaibnya, kemudian masuk ke rahimnya, jadilah janin Isa. Jibril, ya. Dan Jibril itu yang menghabar gembirakan kepada siapapun yang akan punya anak mulia, seperti menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, gitu kan. Kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi? Zakaria akan kelahiran Yahya, gitu ya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain, memasukkan ruh orang-orang mulia, menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia. Itu juga bagian daripada tugas Jibril. Karena ini orang mulia tidak sembarang diutus, Jibril langsung gitu ya yang diutus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini kita cerita Jibril di dunia. Bagaimana Jibril yaumul qiyamah, di akhirat, bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin, kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati, kecuali yang dikecualikan Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut tidak mati karena tiupan Israfil. Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah, man baki, siapa lagi yang tersisa wahai Malakul Maut? Kata malaikat maut, Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Maka satu-satu dicabut. Kalau mengatakan waman baki, siapa lagi yang tersisa? Kata Malakul Maut, ana abdukal fakir, saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb. Maka Allah mengatakan, matilah kamu. Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi. Itulah Jibril, dia tidak mati karena tiupan, karena Jibril punya kekuatan.
Malaikat itu punya kekuatan. Bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin, semua malaikat, dan semua manusia. Malaikat apa? Malaikat maut. Tidak bisa dikalahkan. Dia mencabut nyawa orang semua, mencabut nyawa jin-jin, mencabut nyawa malaikat. Dia juga malaikat maut itu, ya. Karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah, alam kematian. Wallahu a'lam. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Asyrul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Mikail adalah satu di antara para malaikat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dan banyak disebut dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas yang paling ma'ruf yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada Mikail adalah muwakkilu bil matari wan nabat. Dia ditugaskan Allah sebagai petugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi yang menumbuhkan rumput, yang menumbuhkan padi, yang menumbuhkan pohon-pohon yang ada di muka bumi, ini tugasnya Mikail. Karena hujan itulah yang menjadikan segala sesuatu menjadi hidup. Tanpa ada air, segala sesuatu pasti mati. Karena manusia sendiri tercipta dari bahan bakunya, salah satunya bukan hanya tanah, tetapi juga air. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran selalunya Mikail itu digandengkan dengan Jibril. Karena memang dia termasuk sadatul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Mali ara Mikail dhahikan qat." Qala, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, aku tidak pernah melihat Mikail itu tertawa sedikit pun." Maka Jibril mengatakan, ya, Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Mikail tidak pernah tersenyum tertawa sejak neraka diciptakan. Jadi Rasul mengatakan, aku tidak pernah, sejak kapan Mikail tidak pernah tertawa? Sejak Allah ciptakan neraka. Karena ketakutan Mikail kepada neraka luar biasa. Dan diperlukan sebagai contoh, ya, bahwa kita apabila diceritakan tentang neraka harus punya rasa takut. Lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Mikail sebagaimana malaikat-malaikat yang lainnya, dicipta dari cahaya. Sebagaimana Rasul mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur, ciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan sebagaimana sifat-sifat malaikat yang lain, Mikail juga sama. Dia tidak memiliki syahwat hewani, tidak memiliki syahwat seperti manusia, karena malaikat tidak disifati laki-laki dan perempuan. Malaikat tidak menikah, malaikat tidak punya keturunan, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak buang hajat. Malaikat itu hanya beribadah sebagaimana Allah mengatakan, wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka hanya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap malaikat diberikan kemampuan untuk tasyakkur, berubah bentuk. Dan biasanya Mikail selalu bersama Jibril mendatangi para nabi dalam bentuk manusia. Contoh, ketika tiga malaikat Mikail, Jibril dan Malakul Maut tasyakul, beralih rupa menjadi manusia pemuda tampan yang kekal-kekal, bertamu ke siapa? Ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian tiba-tiba Ibrahim, karena Ibrahim itu kan orang yang sangat mulia dan memuliakan para tamu, jadi tidak melihat siapa orang yang datang, langsung kemudian ke dapur ngasih tahu istrinya, ambil pisau, nyembelih unta, kemudian langsung memasak. Ketika kemudian dihidangkan tuh makanan-makanan itu di hadapan tiga malaikat yang menjelma manusia, salah satunya ada Mikail di sini. Tiba-tiba tiga malaikat ini justru tidak memandang Ibrahim,
tidak memandang makanan, tapi tajam memandang Ibrahim. Ibrahim takut karena sudah tua. Sehingga kemudian disebutkan dalam Al-Quran ketakutan Ibrahim, sampai akhirnya kemudian 3 malaikat ini memberitahu bahwa mereka adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Barulah kemudian tenanglah Ibrahim. Kemudian 3 malaikat ini menghabarkan kepada Ibrahim kabar gembira akan kelahiran Ishak dan cucunya Yakub. Kemudian setelah itu memberitahu akan mengadab kaum Sodom. Menunjukkan bahwa Mikail datang bersama Jibril. Kemana-mana sama Jibril. Makanya Yahudi aneh, orang kemana-mana sama Jibril. Kok kemudian dimusuhi kawannya dan mencintai yang lainnya kan itu? Akalnya di mana? Kemana-mana sama Jibril. Apalagi Jibril itu juga yang menurunkan wahyu kepada setiap para nabi, termasuk nabi mereka. Lah yang mengangkat Musa jadi nabi siapa kalau bukan Jibril? Kenapa dimusuhi Jibril kan? Yang mengangkat para nabi menjadi nabi itu siapa? Jibril. Kok dimusuhi pula Jibril? Makanya tidak masuk akal. Kemudian juga ketika Mikail alaihi salam bersama Jibril datang ke kaum Sodom, kemudian menemui Nabi Lut, maka sempat 3 malaikat ini digerebek gitu ya dengan preman-preman dan hendak diculik. Akhirnya kemudian Jibril keluar menghempaskan sayapnya, kemudian membutakan semua yang mengepung. Itu ada pertama kaum Sodom. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Jibril untuk mengangkat negeri Sodom ke langit, jadi meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi dan jadi laut mati sekarang. Nah dari sini juga Jibril dan Mikail serta Malakul Maut tasyakul juga menemui Nabi Lut. Dari sini menunjukkan bahwa punya kemampuan Jibril itu dan juga Mikail dan malaikat yang lain untuk tasyakul menjadi manusia. Kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa tugas Mikail adalah malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan. Ini pula yang menjadikan orang Yahudi sayang dengan Mikail. Karena tugasnya Mikail itu membawa rahmat masalahnya. Ya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membawa hujan, membawa kehidupan. Makanya orang Yahudi senang dengan Mikail dan tidak suka dengan Jibril karena suka ngadab orang. Nah kemudian juga Mikail ini tidaklah bertugas kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan malaikat tidak akan bertugas kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Mikail juga disebutkan secara jelas namanya di dalam surah Al-Baqarah yang kita baca. Baik, Mikail ini disebutkan juga Allah berikan kekhususan. Dan Nabi SAW sangat memuliakan Mikail. Nabi SAW sangat memuliakan Mikail. Makanya Nabi SAW terkadang menjadikan doa dalam setiap doanya iftitah sholat. Ya biasanya kalau iftitah sholat kan biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu yang lainnya gitu. Tapi Rasul terkadang baca iftitah untuk sholat malam itu beliau membaca Allahumma rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila fatiras samai wal ar alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fi makanu fihi yakhtalifun ihdini lima talafa fihi minal haq bi'idlik innaka anta tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Sini terkadang Rasul membaca iftitah dengan dua seperti ini. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Sebutkan tiga-tiganya. Karena ini tiga-tiganya termasuk pemimpin para malaikat. Yang keempatnya Malakul Maut. Jadi memang punya kedudukan di hati Nabi juga malaikat Mikail ini. Bukan hanya Jibril, termasuk juga Israfil. Taib ini tidak banyak keterangan soal biografi malaikat Mikail, tapi yang jelas bahwa yang masyhur tugas Mikail menurunkan hujan dan menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di kolong langit. Fa innallaha aduwwun lil kafir.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad ayatin bayyinat, maksudnya Quran. Ayat bayyinat di sini maksudnya Al-Qur'an. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah kufur seseorang terhadap Al-Qur'an illal fasiqun, kecuali dia termasuk orang fasik. Mana fasik di sini maksudnya kafir. Siapa yang mengingkari Al-Qur'an dia telah kafir. Kenapa kemudian ayat ini digabungkan setelah ayat bicara tentang pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Jibril? Karena orang-orang Yahudi tidak yakin dengan Quran. Ya, ketika Nabi SAW, contoh ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Nabiullah Sulaiman. Sulaiman itu Nabi, Sulaiman itu Rasul. Mereka tidak terima orang Yahudi itu, karena di mata mereka Sulaiman itu kan sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan membantah mereka. Tapi walaupun demikian tetap saja mereka mengingkari Quran. Termasuk juga permasalahan Jibril gitu ya. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW bertanya, siapa yang menurunkan wahyu kepadamu wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, Jibril. Padahal ketika itu Nabi SAW ditanya soal 3 perkara dan benar. Kan Rasul ditanya oleh orang-orang Yahudi. Salah satu pertanyaannya, kenapa seorang anak itu mirip dengan orang tuanya? Dan yang kedua, apa makanan penduduk surga? Kemudian yang ketiga, apa itu? Rasul benar tuh jawab tuh. Ya. Karena dapat wahyu dari Jibril. Udah Rasul mengatakan adapun anak yang mirip dengan orang tuanya tergantung siapa yang mendominasi spermanya. Kalau yang perempuan berarti akan mirip keluarga perempuannya. Mungkin mirip ibunya, mirip bibinya dari kalangan ibu, ya mirip uaknya gitu ya. Tapi kalau seandainya sperma laki-laki yang mendominasi berarti mirip bapaknya, kemudian mungkin saudara bapaknya, pamannya, dari keluarga bapaknya. Ya kan ada orang anak itu tak mirip bapaknya, tapi mirip kakeknya, gitu ya. Atau mirip pamannya, bapaknya putih, kakeknya hitam, hitam pula dia. Nah, gitu ya, ada kayak gitu. Atau ibunya juga sama, ibunya putih kok anaknya hitam. Oh, mungkin bibinya yang hitam lah kan itu. Jadi tergantung siapa yang mendominasi sperma. Kemudian yang kedua, adapun makanan penduduk surga kabidil hut, ikan paus, hatinya ikan paus, itu yang pertama kali dimakan penduduk surga. Walaupun ada yang mencari hikmahnya, kenapa hati ikan paus? Ada ulama yang berusaha mencari hikmahnya, kenapa kok mesti hati ikan paus gitu? Kok nggak ada makanan lain? Ada yang mengatakan karena hati ikan paus itu memiliki kandungan untuk menyegarkan kembali badan-badan penduduk surga, karena mereka sudah lelah di padang mahsyar dengan peristiwa dan kejadian. Mereka kan harus berdiri, hisab, mizan, harus nyebrang di titian, kemudian berdiri di pintu surga yang tidak tahu waktunya kecuali Allah. Lelah mereka akhir untuk menyegarkan itu, makanya diberi kabidil hut. Ya, itu kan hikmah yang dicari-cari ya. Nah, yang jelas kita sami'na wa ata'na sajalah, dan hadisnya sahih. Yang jelas bahwa makanan penduduk surga hatinya ikan paus, selesai. Ya bukan paus yang di laut sini Barelang ya. Artinya ya paus surga kan beda ya. Karena perbedaan surga dengan dunia itu kan hanya kemiripan nama, tetapi perbedaan di hakikat. Namanya boleh sama, di surga ada pisang, di dunia ada pisang. Di surga ada korma, di dunia ada korma. Di surga ada anggur, di dunia ada anggur, dan begitu seterusnya. Itu hanya kemiripan nama saja, tapi hakikatnya nggak mirip, nggak sama lah pisang sini dengan surga, anggur sini dengan surga, kurma sini dengan surga, nggak sama. Di surga nggak ada pisang busuk, ya di sini ada pisang busuk, ya kan. Kemudian kurma ataupun apel ada ulatnya, di surga tak ada ulat. Intinya bahwa surga itu mala ainul ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, terlintas pun tidak bisa kenikmatan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW soal ruh, memang Rasul tidak bisa menjawab karena memang itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya orang Yahudi kepadamu soal ruh, katakan ruh itu urusan Rabb. Jangan coba-coba ngorek-ngorek masalah ruh.
Ya, karena ada juga berusaha kemudian membagi-bagi ruh, ngorek-ngorek alam ruh. Dari mana ilmunya? Quran dan Sunnah tidak membatasi soal ruh. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang punya ruh nggak tahu ruh kita di mana, bagaimana bentuknya, seperti apa gitu. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang-orang Yahudi ketika dapat jawaban itu membenarkan. Ya, membenarkan. Karena mereka menganggap kalau dia bisa menjawab berarti dia seorang nabi. Kan itu membenarkan. Tiba-tiba kemudian mereka mengingkari nabi gara-gara ditanya, lah siapa yang ngasih tahu? 3 jawaban ini. Rasul mengatakan Jibril. Disitulah mulai Yahudi mengingkari. Coba yang ngasih tahu Mikail, kami beriman katanya. Tapi kalau yang ngasih tahu Jibril itu musuh kami. Nah, berarti kalau Jibril musuh kami, kau juga musuh kami. Jadi itu jadi orang Yahudi. Gara-gara Jibril akhirnya merembet kepada Nabi SAW. Coba kalau yang datang Mikail, kami beriman. Akhirnya mereka mendustakan Rasul dan Al-Quran yang dibawanya. Dari sini Allah katakan, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa fasiqun. Sungguh kami telah turunkan kepada Muhammad Al-Quran, ayat-ayat yang jelas, dan tidaklah orang mengkufuri Al-Quran kecuali dia kafir. Fasik di sini maknanya kafir. Karena ada fasik itu 2 makna, bisa kafir, bisa kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak kafir, maksudnya fasik. Tapi ada juga fasik di sini artinya kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ataukah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, nabadahu fariqun, tiba-tiba sekelompok orang Yahudi berkhianat dengan perjanjian itu. Bal aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Jangan lagi Al-Quran, Taurat yang selama ini menjadi rujukan bangsa Yahudi, dan Nabi yang selama ini mereka bangga-banggakan, Nabi Musa, mereka ingkari. Lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara soal sihir, Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tauhid. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian daripada kita? Maksudnya Yahudi. Ya, diberikan kepada mereka Taurat. Jadi Yahudi itu asalnya beriman dengan Taurat mereka. Tiba-tiba kemudian Taurat ditinggalkan, mereka beriman dengan al-jibti wa tauhid. Jibti itu kata Umar adalah dukun, dan tauhid itu syaitan. Ada juga yang mengatakan jibti itu dukun peramal, tauhid itu tukang sihir. Jadi yang tadinya beriman kepada Taurat, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan ajarannya, tiba-tiba berpaling. Justru mereka mendalami sihir dan perdukunan. Di sini juga ada faedah penting bahwa belum tentu orang yang istiqomah itu tetap istiqomah, kan? Buktinya orang Yahudi yang tadinya berpegang kepada Taurat beralih kepada kitab sihir. Maka penting menjaga akidah. Kalau tidak ya lari akidah itu, seperti larinya akidahnya orang-orang Yahudi. Dan Allah mengatakan, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillah, jelas-jelas datang dari Allah. Musaddiqul lima ma'ahum, Rasul ini datang membenarkan ajaran mereka. Quran itu datang tidak menyelisih Taurat, tidak menyelisih Injil, justru menyempurnakan Taurat dan Injil. Musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab, tiba-tiba sekelompok mereka melemparkan Al-Quran, tidak mau beriman. Ya, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya Taurat dan Injil. Kitab Allah, apa yang dilempar Al-Quran, wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Padahal selama ini mereka menanti-nanti kedatangan Nabi, kan? Seolah-olah tidak tahu, masa bodoh. Padahal sebelum diutusnya Nabi SAW mereka sudah menggadang-gadangkan,
Kapan Nabi itu lahir? Kapan Nabi itu lahir? Kalau ketemu orang-orang Khazraj dan Aus, awas saja kalau Nabi kami lahir, habis kalian. Selalu mereka memandangkan seperti itu. Sampai Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan lahir itu persis seperti anak-anak mereka, bahkan lebih kenal Nabi yang akan lahir karena dibaca terus sama rohim-rohimnya. Ya, sehingga tidak ada satupun orang Yahudi Madinah kecuali tahu tuh. Tapi ketika betul-betul lahir, rupanya bukan Nabi dari Bani Israel. Ketika muncul bintang Ahmad, satupun wanita Yahudi Madinah tidak dilahirkan. Sehingga semua rohib-rohib itu berkumpul, ngecek setiap rumah-rumah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qunaiqah, ada nggak wanita yang melahirkan di malam itu? Rupanya nggak ada yang melahirkan. Rupanya dapat informasi ketika bintang itu muncul, di Mekah ada yang melahirkan Khadijah. Maka kemudian mereka menangis sejadi-jadinya rahim-rahim Yahudi itu dan mengatakan sungguh telah tertutup kenabian Bani Israel dan telah diambil orang Arab. Ya. Sejak itulah mereka hasad. Karena selama ini mereka berperang melawan orang Arab, Khazraj dan Aus gitu ya. Memang sudah ada kebencian dengan orang Arab. Sebelumnya orang Yahudi ini karena suka perang dengan Khazraj dan Aus itu. Tiba-tiba pula nabinya dari orang Arab, apa enggak marah gitu ya. Makanya mereka dari situ karena kesombongan hasad mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah wataknya orang-orang itu. Dan kita tahu bahwa sejak kapan Israfil itu meletakkan trompet di mulutnya? Para ulama menjelaskan sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Israfil mulai meletakkan moncong ujung trompet di mulutnya. Makanya Nabi SAW suatu hari dia malas untuk makan, malas untuk minum dan tidak bisa tidur. Sehingga kegelisahan Rasul ini ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa merasakan nikmat hidup wa qad iltaqama Israfilu al-qarna. Dalam riwayat wa qad iltaqama sahibul qarni qarna. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang, kata Rasul, sementara Israfil sudah mulai meletakkan ujung moncong di mulutnya, siap meniup saja. Dan bahasa al-qarnu itu dalam bahasa kita itu tanduk. Jadi bentuk trompet itu seperti tanduk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan trompet itu akan ditiup dan apa dampaknya? Tadi Imam subuh tadi membacakan satu ayat di permulaan, bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ar illa man sya'allah. Pada hari di mana trompet itu akan ditiup oleh Israfil, maka seluruh yang ada di langit dan ada di bumi semua akan pingsan dan mengalami kematian, kecuali makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Jadi pada tiupan yang pertama, kata para ulama akidah, ketika Israfil mulai meniup sangkakala itu, maka ini disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Walaupun ada ulama akidah yang mengatakan bahwa tiupan kejutan sendiri dan tiupan kematian sendiri, nanti ada tiupan kebangkitan. Artinya kalau ini pembagiannya berarti tiupan itu terjadi 3 kali. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan yang pertama disebut tiupan kejutan dan kematian, dan tiupan yang kedua disebut tiupan kebangkitan. Lah ketika tiupan yang pertama itu, fasa'iqa man fis samawati wal ardh, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit semua mati. Mulai dari malaikatnya, dari jinnya, manusianya, binatangnya. Tidak ada satupun makhluk yang hidup kecuali yang dikecualikan, yang saya sebutkan tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut.
Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit dan bumi dengan tangan kanannya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Limanil mulkul yaum. Kalian tahu siapa pemilik kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malakul maut dan mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Maka malakul maut mengatakan, Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Maka malakul maut pun kemudian mencabut ruh 3 malaikat mulia ini. Kemudian Allah bertanya lagi, waman baki, siapa yang tersisa? Kata malakul maut, tidak ada, illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, matilah engkau. Maka malakul maut mati. Ketika itu tidak ada makhluk yang hidup. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, limanil mulkul yaum. Kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini? Karena tidak ada yang menjawab. Ya, bagaimana mau dijawab? Tidak ada makhluk satupun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri pertanyaannya dan mengatakan, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan ini milik zat yang satu, yang maha perkasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang jarak tiupan pertama ke kedua, dan ini pendapat yang kuat bahwa tiupan itu cuma 2 kali saja. Lalu jaraknya berapa antara tiupan pertama ke tiupan kedua itu? Maka Nabi SAW hanya menyebutkan di angka arba'un, 40, tanpa menyebutkan 40 hari, tanpa menyebutkan 40 bulan, dan tanpa menyebutkan 40 tahun. Makanya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini ditanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman? Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud Rasul itu 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Kemudian ditanya lagi, arba'una syahran ya Abu Hurairah, apakah 40 bulan? Maka Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Kemudian ditanya lagi, arba'una sanatan ya Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 tahun? Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Artinya ada ihtimal, kemungkinan bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 hari antara jarak tiupan pertama yang kedua. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara 2 tiupan itu? Inilah yang sering dijelaskan di dalam Al-Quran, di banyak ayat dalam Al-Quran tentang kehancuran alam semesta, di mana gunung-gunung dihancurkan, air laut diluapkan, bumi digempakan, langit dengan bintangnya dijatuh-jatuhkan, dan tidaklah Anda melihat sesuatu kecuali dihancur-hancurkan. Jadi kehancuran alam semesta ini di antara 2 tiupan itu. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat matwiyatun biyamini. Pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Bukan dipahami bahwa bumi yang sekarang kita pijak hilang, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru. Bukan itu. Bumi padang mahsyar, bumi ini pula yang kita pijak, sama. Cuman bedanya, kalau sekarang bumi yang kita pijak ini bentuknya tidak rata, karena ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada rendah.
Tetapi nanti ketika Allah hancurkan bumi ini, maka Allah jadikan kembali bumi ini dalam bentuk rata dengan warna yang sangat putih sekali seperti tepung. Dan di situ tidak ada ma'lam, kata Rasul, tidak ada alamat. Kalau sekarang Anda jalan ke jalan-jalan mesti ada alamat di situ. Ngarah ke Nagoya, ngarah ke Sekupang, ngarah ke Batu Haji, itu ada ma'lam namanya, ada alamat. Tahu ini desanya, kecamatannya, daerahnya, ibu kotanya, tahu kalau sekarang ini. Tapi nanti ketika bumi dihancurkan kemudian diratakan, maka akan lebih lebar, jauh lebih lebar dibandingkan bumi hari ini. Ya, Anda bisa bayangkan, bumi itu ketika dihancurkan kemudian oleh Allah dibentuk kembali dalam bentuk yang rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Karena manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan. Berapa miliar jiwa itu yang akan bangkit, coba, dari Adam sampai yang terakhir mati. Siapa yang bisa mengkalkulasi berapa jumlahnya, sehingga membutuhkan tempat yang lapang. Dan secara logika akal, kalau Anda melihat bola dalam bentuk bulat, itu nampaknya kurang lebar. Tapi kalau Anda kemudian menggunting bola itu kemudian meratakannya, maka nampak lebar, luas, sehingga mampu menampung banyak manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dalam tiupan yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Dan pada hari ditiupkan sangkakala, maka terjadi kejutan yang hebat di antara makhluk langit dan makhluk bumi. Dan yang pertama mendengar adalah rajulun, seorang laki-laki yang yalutu ibilahu, yang sedang memberi minum untanya. Kemudian tiba-tiba mendengar suara itu, dan suara itu menembus ke gendang-gendang telinga, kemudian mencabut rohnya. Baru kemudian masuk ke pasar-pasar, masuk ke jalan-jalan, masuk ke rumah-rumah, sampai menembus ke langit. Dan setiap lapisan langit terdengar suara itu, sehingga mengejutkan semua makhluk bumi dan langit. Itulah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan alam semesta ini, dimulai hari apa? Hari Ahad, kemudian hari Senin. 2 hari ini Allah ciptakan bumi. Kemudian Selasa dan Rabu Allah naik ke atas, kemudian Allah ciptakan langit. Kemudian Kamis dan Jumat Allah kembali ke bumi, kemudian Allah ciptakan segala fasilitasnya. Ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada lautan, dan berbagai macam makhluk dan binatang yang ada di dalamnya. Artinya selesainya bangunan penciptaan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, pada tempo yang 6 hari saja. Diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merampungkan penciptaan langit dan bumi di hari Jumat, maka Allah hancurkan pula di hari Jumat. Makanya Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sampai ada riwayat setiap hari Jumat seluruh binatang apabila di malam hari, maka mereka yataraqqab, mereka tidak tidur. Binatang-binatang itu setiap malam Jumat tidak tidur, dan mereka berusaha untuk berusaha untuk mendengar telinga-telinga mereka, karena mereka tahu bahwa hari itu akan terjadi kiamat. Baru setelah kemudian datang fajar, kemudian subuh lewat, ternyata tidak terjadi kiamat, barulah kemudian mereka bahagia. Binatang saja itu sangat tahu akan terjadi kiamat. Maksudnya karena Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan tahunnya, tapi Rasul menyebutkan harinya, hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat dalam Islam itu disebut Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kita disuruh banyak bersalawat, kita disuruh banyak beribadah, kita disuruh banyak melakukan ketaatan, bersedekah, dan begitu seterusnya. Karena memang hari ini adalah hari yang menentukan hancur dan tidaknya sebuah alam semesta ini.
tapi tentu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong, tidak. Ada tanda-tanda yang harus dilalui yang disebut dengan alamat kiamat sughra dan ada alamat kiamat kubra. Ada alamat-alamat kecil, ada alamat-alamat besar. Dan apabila seluruh alamat-alamat ini dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diakhiri dengan narun, sebuah api yang sangat besar, takhruju min qa'ri adnin au biharil Hijaz, yang keluar dari perut bumi Aden Yaman atau dari lautan Hijaz, kemudian menggiring api ini. Semua manusia satu dunia digiring oleh api. Coba bayangkan, api ini tidak ditugaskan untuk membakar manusia. Ya, semua yang terkena terbakar. Pohon terbakar, bangunan terbakar, semua terbakar kecuali manusia. Allah tidak perintahkan api itu untuk membakar manusia. Justru api itu mengikuti. Apabila manusia berhenti, apinya berhenti. Apabila manusia jalan, apinya ikut jalan. Tapi api itu terus meringsek, menggiring manusia sampai akhirnya Allah kumpulkan di negeri yang Allah berkahi, Syam. Disitulah Ardul Mahsyar, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di akhir zaman. Bumi yang sangat diberkahi, yang Rasul mengatakan tuba li Syam, tuba li Syam. Ketika kemudian mereka sudah kumpul dari berbagai macam negeri, daerah dan negara, kumpul di Ardul Syam ini, Ardul Mahsyar. Disitulah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali Allah tegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di masa itu. Karena ingat, kiamat tidak mungkin terjadi kepada seorang mukmin. Kiamat itu tidak mungkin menimpa seorang mukmin. Karena sebelum tiupan Israfil, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengirimkan angin yang sangat dingin sekali. Angin itu menembus setiap ketiak-ketiak manusia yang memiliki iman sebiji zarah dalam hatinya, kemudian mencabut rohnya, sehingga tidak ada seorang mukmin muslim yang hidup kala itu, sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir, fajir, fasik, yang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan untuk menyaksikan kehancuran alam semesta. Karena tidak mungkin kiamat itu tegak sebelum Al-Quran diangkat. Dan Al-Quran nanti akan diangkat di akhir zaman, di mana ketika antum mengambil mushaf kosong, tidak ada tulisannya. Ketika mau menghafalkan Al-Quran, hilang hafalannya, hilang dari dada-dada setiap manusia. Sehingga ketika itu manusia tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Quran dan apa lafaz yang harus diucapkan. Sehingga yang tersisa hanya kakek dan nenek-nenek yang sudah tua-tua. Mereka hanya menghafalkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Hudzaifah ibn Yaman, seorang sirrun Nabi, sahabat yang meletakkan rahasia Nabi, ditanya, apakah kalimat itu bermanfaat bagi mereka, wahai Hudzaifah? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, aku mendengar sabda Nabi SAW, kalimat itu bermanfaat untuk mereka walaupun mereka tidak paham makna dan juga penafsirannya. Manfaat kalimat itu, padahal kalimat itu diucapkan bukan karena ilmu, tetapi kakek buyut kita mengucapkan kalimat itu karena mereka mendengar kakek-kakek buyut mereka di atasnya mengucapkannya, maka kami ikut mengucapkannya. Tapi kalimat itu bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Dan itulah kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang terjadi apabila tiupan sangkakala itu betul-betul ditiup? Perhatikan dalam surah At-Takwir, Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Di dunia sekarang kalau antum menginjak bumi ini, tidak ada makhluk yang lebih kokoh dibandingkan gunung. Gunung itu makhluk Allah yang paling kokoh yang ada di bumi, karena gunung itu pasaknya bumi. Wal jibala autada, dan gunung itu dijadikan pasak. Dengan adanya gunung itulah antum bisa berjalan dengan tenang,
seimbang tanpa harus oleng ke kanan dan ke kiri, karena tidak terjadi lini dan gempa. Coba kalau satu gunung, dua gunung dicabut, berarti pasak bumi tercabut, bumi itu bisa goncang. Mungkin kita tidak mungkin bisa berjalan dengan seimbang. Apa jadinya kalau seandainya pasak-pasak bumi itu dicabut? Kemudian Allah mengatakan kal ihnil manfush, seperti kapas yang kemudian diterbangkan dengan kipas gitu ya. Apa yang terjadi kapas itu kalau diterbangkan dengan kipas? Mana-mana amburadul kan itu ya. Maka gunung itu pada hari kiamat, wa idzal jibalu suyirat, awalnya dicabut, kemudian digeser, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibentur-benturkan satu gunung dengan yang lainnya, kemudian baru sisanya kerikil-kerikilnya, tanah-tanahnya dikembalikan kepada bumi. Itulah ihnil manfush namanya, seperti kapas yang berhamburan. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Maknanya pada hari itu manusia sudah tidak lagi gila harta. Mereka tidak akan memandang rumah mewah mereka, mereka tidak akan memandang mobil megah mereka, mereka tidak akan memandang ATM dan uang-uang mereka. Mereka tinggalkan tuh. Bahkan bukan hanya itu saja, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalau seandainya seseorang memiliki anak, tidak mungkin dipandang anaknya, tidak mungkin dipandang istrinya, tidak mungkin memandang ayah dan ibunya. Mereka akan lari sendiri-sendiri, karena pada hari itu Allah katakan sya'nun yughni, perkaranya berbeda. Orang memiliki kesibukan masing-masing, menyelamatkan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Sudah tidak bisa lagi orang ingin menyelamatkan masing-masing. Baru gempa saja orang sudah panik, baru tsunami yang sebagian kecil lautan dimurkakan Allah saja orang sudah luar biasa ketakutannya kan. Bagaimana kalau seandainya satu bumi digoncangkan, digempakan, semua lautan ditumpahkan, semua bintang dijatuh-jatuhkan? Apa yang terjadi dalam semesta ini? Terjadi kehancuran hebat, ikhwan. Allah mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Tentu ini kelak pada hari kiamat ketika yaumul hisab. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwizat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Maksudnya begini, ruh pada hari kiamat dihancurkan tidak? Tidak. Salah satu makhluk yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat saat tiupan sangkakala itu ada berapa makhluk? Salah satunya ruh tidak akan dihancurkan, termasuk dhanabul insan, tulang ekor setiap manusia. Kayak antum itu punya tulang ekor, itu tidak akan hancur, karena kita dibangkitkan dari tulang ekor itu. Kemudian al-jannatu wan nar, kemudian arash, kemudian kursi, dan begitu seterusnya. Ada berapa makhluk tidak dihancurkan Allah? Salah satunya ruh. Pertanyaannya, kemana ruh itu ketika terjadi tiupan sangkakala itu? Maka ulama mengatakan, adapun ruhnya orang-orang yang beriman maka melesat fil illiyin, di tempat yang paling tinggi. Adapun ruhnya orang-orang kafir maka diletakkan di sijjin. Baru setelah tiupan yang kedua yang disebut dengan tiupan kebangkitan, Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, ketika dari tulang ekor manusia bangkit, kemudian di situ Allah lesatkan setiap ruh ke jasad-jasadnya tanpa tertukar sama sekali. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa yang dibunuh. Maksudnya kelak pada hari kiamat setelah tiupan yang kedua kalau ini. Termasuk wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan telah dibuka lebar-lebar. Kemudian wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Ingat, langit itu hanya ada di bumi. Ketika di padang mahsyar sudah tidak ada langit lagi, karena yang ada hanyalah arsy Allah yang menaunginya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsun ma akhdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Artinya ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, antum coba lihat alam semesta ini.
dengan berbagai macam keindahannya ya. Kalau antum ke kampung lihat sawah dengan hijaunya luar biasa, lihat gunung dengan menjulangnya, lihat langit dengan tanpa tepinya gitu ya. Kalau terjadi tiupan sangkakala pertama ya, maka pemandangan sawah-sawah, kebun-kebun, taman-taman itu akan hancur. Lalu kemana kebun-kebun itu? Lautan yang Anda pandang hari ini akan diluapkan ke bumi dan akan dihancurkan. Lalu kemana lautan yang indah itu? Begitu juga gunung-gunung akan dihancurkan yang menjulang tinggi-tinggi itu. Kemana gunung pergi? Apalagi perkara-perkara kecil, rumah, kendaraan, kekayaan, tentu akan lebih hancur lagi. Maka dari sini, kenapa kemudian Islam itu sangat menekankan beriman kepada hari akhir? Supaya ada persiapan. Karena setiap Nabi dan Rasul itu disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat, kapan kiamat. Termasuk Nabi SAW. Datang Arabi, seorang Arab Badui kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, mata sa'ah. Rasul, kapan sebenarnya kiamat itu? Rasul tidak suka jawab. Rasul berpaling sampai 3 kali. Maksa Arab Badui ini bertanya kapan kiamat, kapan kiamat. Tapi Nabi SAW tidak menjawab karena memang tidak punya pengetahuan. Nabi SAW hanya mengatakan, wa ma'adadtalah, kau dari tadi tanya kiamat itu, apa yang kau siapkan sebenarnya? Apakah engkau bertanya tentang hari kiamat untuk melihat kehancuran alam semesta? Gunung dihancur-hancurkan, lautan diluapkan, bumi digempakan, langit digulung, bintang dijatuhkan, untuk melihat itu? Bukan itu. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adadtalah, apa yang kau siapkan? Kau bertanya dari tadi tentang kiamat itu. Orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak ada yang kusiapkan wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, ketika dia mengatakan la syai'a, tidak ada wahai Rasul kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya, kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau bersama orang yang kucintai, kalau kecintaanmu jujur. Dari sini bahwa kapan tiupan sangkakala pertama itu ditiup tidak ada yang tahu. Akan tetapi Rasul sudah mengisyaratkan dengan sabdanya, ana wassa'ah kahataini, kata Rasul, saya dengan tegaknya hari kiamat seperti 2 jari ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan sababah wal wusta, sababah wusta, kemudian dirapatkan seperti ini, saking dekatnya. Karena sudah tidak ada Nabi sepeninggal beliau, dan tidak ada umat baru melainkan umat beliau sampai kiamat. Makanya Nabi SAW ketika dibangkitkan, disitulah Israfil mulai meletakkan moncong di mulutnya. Makanya Rasul mengatakan, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan lezatnya hidup kalau peniup sangkakala sudah siap meniupkan sangkakala? Artinya bahwa kiamat sudah dekat. Dekatnya kapan, wallahu a'lam, kita kan tidak tahu. Tapi jangan pula jadi peramal menentukan tentang kejadian kiamat itu dengan menentukan tanda-tanda besar akan berlaku di tahun ini, di bulan ini, di bulan Ramadan atau apalah namanya, sampai akhirnya tidak terjadi. Karena memang Rasul yang sendiri mengatakan kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya kapan kiamat. Tapi ini harus kita imani. Siapa malaikat maut? Apa tugasnya? Apakah kemudian malaikat maut juga bisa meninggal? Bagaimana kondisi malaikat maut di akhirat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'ida. Kata Nabi SAW, cukuplah dengan kematian itu ada pelajaran yang besar yang kita petik di dalamnya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam At-Taimi rahimahullahu ta'ala, syai'ani qata'a ladzatad dunya. 2 perkara yang bisa memutuskan kelezatan dunia, zikrul mauti wa zikrul wukuf baina yadayillahi azza wa jalla.
Pertama, mengingat kematian, dan yang kedua, mengingat bahwa kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata juga para ulama salaf yang lainnya, man aktsara dzikral mauti akramahu Allahu bi thalathin. Siapa yang banyak mengingat dengan kematian, maka Allah akan muliakan dengan 3 perkara. Bita'jili taubati, pertama dia akan menyegerakan bertobat. Wa qanaati fil qalbi, dia akan senantiasa redha dalam hatinya. Wa nasyati fil ibadati, dan dia akan rajin melakukan ibadah. Tetapi sebaliknya, wa man nasiyal mauta aqabahu Allahu bi thalathin. Tapi kalau dia melupakan adanya kematian, maka dia akan diazab dengan 3 perkara. Bitaswifit taubati, dengan menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridha bil qalil, dia tidak senang dengan pemberian Allah yang sedikit. Wa takasulin fil ibadati, dan dipastikan dia malas beribadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu mampu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada dirimu sendiri, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu memang orang yang benar? Artinya kematian itu pasti akan mendatangi siapapun. Dan orang yang pertama kali bercita-cita ingin mati adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu nabiyyin sa'ala Allah al-mauta Yusuf. Yang pertama kali dari kalangan para nabi yang meminta kepada Allah tentang kematian adalah Nabi Yusuf. Dan itu disyaratkan di dalam firman Allah surah Yusuf ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku berbagai macam tabir mimpi. Ya Rabb, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Tentu Nabi Yusuf ketika berangan-angan ingin sebuah kematian itu bukan karena dia kemudian seperti layaknya orang-orang yang terkena sakit kemudian tidak mau lagi tinggal di dunia. Tidak, justru Yusuf ini sebaliknya. Kondisi dia di atas popularitas yang luar biasa. Makanya dijelaskan oleh para ulama, wa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dunia yang ada di hadapannya. Sehingga ketika itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dunia ini memfitnah dirinya. Makanya dia minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi muslim dan juga digabungkan dengan orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap kita pasti mati.
dan di sana ada malaikat yang disebut dengan malakul maut. Disinilah cerita dimulai. Siapa malakul maut ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian ahli kitab menyebut kalimat malakul maut dengan Israil. Tetapi nama Israil tidak ada dalam Quran. Tidak juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israil ini diambil dari Israiliyat, dari perjanjian lama, terdapat dalam Taurat. Maka yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada kitab At-Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah. Apa kata Syekh Albani rahimahullahu taala? Wa nu'minu bimalakil maut al-muwakkal biqabdi arwahil alamin. Dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian dia mengatakan, amma tasmiyatuhu bi Israil, adapun penamaan malaikat maut dengan Israil itu, kama huwa syai, sebagaimana yang menyebar bainan nas, fala aslalahu, tidak ada dasar dari Quran ataupun sunnah, innama huwa minal Israiliyat. Kalimat Israil ini muncul diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Dan ini juga penukilan daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, di mana Ibnu Katsir mengatakan, wa amma malakul mauti falaysa bimusarrahin bismihi fil Qur'ani wala fil ahadisis sihah wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'dil athar bi Israil. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, adapun malaikat maut maka tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi SAW yang sahih tentang penamaan Israil itu. Tapi ada beberapa asar yang mengatakan seperti itu. Ya, bisa saja kita katakan Israil kalau menurut versi Israiliyat. Tetapi kita sebagai umat penganut Al-Quranul Karim, maka kita cukup katakan malakul maut. Selesai. Berdasarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Di sini Allah mengatakan malakul maut, bukan Israil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tugas malaikat maut ini? Tugas malaikat maut, ya sebagaimana namanya, malaikat kematian. Artinya tugasnya adalah mencabut nyawa. Sejak kapan dia ditugaskan untuk mencabut nyawa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan beberapa asar berkenaan tentang penciptaan atau awal penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, sebelum diciptakan, maka Allah utus Jibril untuk datang ke bumi, kemudian mengambil sebagian tanah yang ada di bumi. Tiba-tiba kemudian bumi menolaknya dan mengatakan, a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah darimu wahai Jibril, enyahlah kau dari sini, jangan kau ambil satu tapak bumi pun, katanya, karena aku benci kalau seandainya makhluk yang akan diciptakan dari aku sebagian mereka masuk neraka. Maka Jibril kemudian faraja'a wa lam ya'khud, dia kembali kepada Allah dan tidak berhasil mengambilnya. Kemudian dia mengatakan, Rabbi innaha a'adzat bika, sesungguhnya bumi itu berlindung kepadamu ya Rabb. Maka Allah kemudian mengutus Mikail.
Tiba-tiba Mikail juga sama ditolak oleh bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut. Tiba-tiba bumi juga menolak dan mengatakan hal yang sama. Tapi malaikat maut mengatakan, wa ana a'udzu billahi an arji. Kalau engkau berlindung kepada Allah agar aku kembali kepada Allah dan tidak mengambil tanah ini, maka aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali dan tidak mengambil tanah. Karena perintah Allah lebih aku utamakan daripada sumpah. Akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengambil tanah yang ada di bumi itu. Kemudian setelah dia mengambil tanah itu, maka kemudian dia melaporkan tentang bumi, dan kemudian Allah mengatakan, karena engkau sudah berhasil mengambil tanah dari bumi untuk menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka engkaulah yang berhak kelak mencabut Adam dan seluruh anak keturunannya. Ini riwayat memang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Akan tetapi riwayat-riwayat seperti ini bukan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Islam, tidak ada. Tetapi ini riwayat-riwayat Israiliyat. Makanya sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa satu malaikat maut itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari jin ataupun manusia. Tidak ada yang bisa melawan malaikat maut. Satu malaikat maut, apalagi malaikat maut itu bukan satu malaikat tetapi awat, rombongan. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini memiliki kekuatan melebihi jin. Lihat Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ketika menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Sulaiman di hadapan jin dan juga manusia, siapa yang bisa memindahkan arsy Ratu Balqis dari Yaman kemari, katanya. Qala ifritun minal jin. Tiba-tiba ifrit dari jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan istana itu sebelum kau berdiri dari singgasanamu. Kemudian dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya kuat, bisa dipercaya untuk itu, katanya. Tetapi tiba-tiba berdirilah seorang manusia dan mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfuka. Tiba-tiba ada seorang manusia yang mengatakan, namanya Asib ibn Barkhiyah, ada yang mengatakan wallahu a'lam, orang saleh, mengatakan, ya Sulaiman, aku bisa lebih daripada itu. Sebelum matamu berkedip, kupastikan istana itu sudah sampai di hadapanmu. Lihat dari sini, siapa yang kuat, manusia atau jin? Manusia lebih kuat. Jin dia mendatangkan istana sebelum Sulaiman berdiri, tapi manusia bisa mendatangkan istana sebelum Sulaiman berkedip, menunjukkan manusia sebenarnya lebih kuat dibandingkan jin. Ketika manusia lebih kuat dibandingkan jin, tapi manusia kalah dengan malakul maut. Tidak ada manusia yang mampu melawan malakul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Siapapun dia, mau para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh, semua tidak bisa melawan malakul maut. Dari sini pendalilannya, kalau jin tidak lebih kuat daripada manusia, sementara manusia tidak lebih kuat daripada para malaikat, berarti malaikat memiliki kekuatan melebihi jin dan juga manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita meyakini bahwa malaikat maut itu ada.
Dan itu berdasarkan beberapa dalil dalam Quran. Kita akan baca. Pertama, dalam surah As-Sajdah ayat 11. Allah mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kalian dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 61 Allah katakan, "Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Allah mengatakan, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka malaikat-malaikat kami yang mencabut nyawanya, dan mereka tidak pernah lalai dari tugasnya. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-An'am ayat 93, "Walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu." Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 50, "Walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka seraya berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Kemudian Allah juga katakan dalam surah An-Nahl ayat 28 sampai 32, "Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim," sampai kepada "Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka, mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan satu kejahatan pun." Sampai malaikat mengatakan, "Pernah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan." Kemudian Allah ulang juga dalam surah An-Nisa 97-nya, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh." Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan menzalimi diri mereka, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Qalu, mereka mengatakan, "Alam takun ardullahi wasiyah." Bukankah bumi Allah itu luas? Kemudian dalam surah Muhammad ayat 27 Allah mengatakan, "Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka, dan begitu seterusnya. Quran sudah tegas menjelaskan bahwa tugas malaikat maut adalah mencabut nyawa, dan mereka adalah malakul maut, bukan Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah tentang pencabutan nyawa dijelaskan dalam hadis yang panjang sekali dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhum ad-dal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam wa innal abdal kafir." Wa fi riwayah al-fajir, "Idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirati nazala ilaihi minas sama'i malak ghiladun shidad sudul wujuh thumma yaji malakul maut hatta yajlisa inda ra'si wa yaqul ayyatuhan nafsul khabithah."
Dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi mengatakan, sesungguhnya hamba mukmin apabila mereka hendak meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka malaikat dari langit akan turun. Wajah mereka sangat putih, seolah-olah wajah mereka itu laksana kilatan cahaya matahari. Kemudian mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan sorga, minyak wangi dari minyak wangi sorga.